Ya, salam Just Talk. Gue balik dengan dua match Liverpool dan Arsenal. Arsenal ketemu Wolves, Liverpool ketemu Leicester. Seperti expected, Liverpool menang 2-0, Arsenal 0-1. Kita mulai dari Arsenal dulu. Di babak pertama, Wolves sama Arsenal bisa dibilang cukup imbang lah. Walaupun Wolves lebih banyak pegang bola, tapi mereka nggak ada kreativitas sama sekali. Cuman Arsenal juga terlalu hati-hati, jadi nggak terlalu ambil risiko untuk menyerang. Ya, dapat satu setengah peluang lah. Sebenarnya agak sedikit membosankan. Sampai gol itu terjadi. Gue bilang itu gol jatuh dari langit. Apakah itu pelanggaran? Setelah dicek berapa kali, dibilang bukan pelanggaran. Karena kipernya itu lari ke arah Saka berusaha dua-dua ke arah bola. Saka berusaha untuk menahan bola, kipernya itu nggak pegang bola. Beda kalau kipernya pegang bola, baru mungkin pelanggaran. Tapi nggak pegang bola sama sekali. Bahkan tangannya begini, udah bolanya kesentuh sama Saka. Ke Gabriel, gol 1-0. Dibilang layak, iya. Dari sisi peluang, dari sisi permainan, lebih bagus sedikit Arsenal. Oke. Masuk ke babak kedua, Wolves mulai ngegas. Nggak banyak peluang juga. Arsenal juga nggak banyak peluang. Sama aja, jadi bolak-balik. Dan yang kelihatan itu banyak sekali salah passing, terutama dari Saka sama Partey ya, kalau gue bilang. Dan Odegaard main jelek, Martinelli nggak kelihatan juga, Bukayo Saka oke lah, so-so. Justru yang bagus itu cukup solid ya, si White sama Gabriel. Nah, apa yang terjadi untuk kalian yang nggak nonton, oke? Di menit 69, Gabriel dapat 2 kartu kuning, which is red langsung. Masalahnya begini untuk kalian yang nggak nonton. Pada saat bola ada di sayap, ini ada throw in untuk untuk Wolves. Pas dia mau throw in, orangnya didorong sama Gabriel, oke? Tapi bolanya sudah maju, udah throw in, sama wasit dibiarin. Bolanya maju, Wolves lagi pemain dribbling, Gabriel bikin pelanggaran. Pelanggaran nggak berat, pelanggaran biasa, pelanggaran sengaja, oke, like pelanggaran. Apa yang dilakukan wasit? Wasit datang ke Gabriel, kasih 1 kuning untuk tadi dorong pemain, 1 kuning untuk pelanggaran itu, merah. Gue nggak pernah lihat gituan. Seriously. Kalau mau kasih 1 merah, oke. Tapi 2 kali kuning dalam waktu berapa detik. Nah, untuk gue aneh. Kalau lu seandainya ingin mengasih kartu kuning terhadap dorongan, terus dikasih advantage, itu fine-fine aja. Tapi udah 1 kuning, kenapa lu kasih 1 kuning lagi? Karena pemain yang dribbling itu masih banyak pemain Arsenal di sana, jadi bukan pemain terakhir. Dan pelanggarannya itu pelanggaran biasa, jelas pelanggaran. Cuman biasa, gue rasa Martinelli juga nggak nyangka dikasih kuning, dikira cuma 1 kuning. Ternyata dapet 2 kali kuning dan merah. Asli gue nggak habis pikir ya. Itu bener-bener gue nggak ngerti lah Arsenal bisa kenapa dibenci sama wasit kayak begitu. Karena sudah biasa dapat kartu merah kali ya. Jadi Arsenal sudah biasa bertahan. Nah, yang terjadi 20 menit itu bener, plus 5 menit injury time, 25 menit itu bener-bener deg-degan. Kenapa deg-degan? Sebenarnya kalau lu tarik Martinelli, kan masih bisa main 4-4-1 lah, kasarnya begitulah, ya kan? Nggak ada masalah itu. Cuman si Arteta tarik Martinelli keluar, dia tarik Bukayo Saka, masukin siapa itu namanya, Rob Holding. Jadi di belakang main dengan 5 back, terus Laka digantiin Ketia, 5-3-1.
Kalau lu main dengan 5-3-1, ujung-ujungnya lu gambling. Gambling apa? Bertahan. Di awal-awal dapat menit ke 75 kalau nggak salah, Lacazette dapat rupas bagus, nggak offside, depan sama kiper kagak masuk. Sisa 20 menit itu bener-bener digempur habis. Tapi yang namanya Wolves, gempurnya itu dengan long ball aja. Jadi nggak bisa shooting dari lini kedua lah, atau kombinasi lah. Murni long ball aja, dan itu murni dari sayap kanan. Dia nggak dapat apa-apa. Ujungnya adalah Arsenal menang. Dan sekarang berada di rank 5. Rank 4 itu West Ham, tapi selisih 1 poin dengan West Ham. Cuman kurang 2 pertandingan. Arsenal 39 poin, West Ham 40, tapi West Ham 24 match, Arsenal baru 22. Dan weekend ini kagak main lagi karena harus ketemu Chelsea-nya lagi final Piala Dunia untuk klub. Jadi weekend ini libur, Arsenal nggak main. Secara overall, dan komentatornya juga bilang Arsenal layak menang karena Wolves itu bener-bener buruk banget kalau gue bilang. Gue masih bingung pemain kayak si Trincao itu bisa pernah main di Barca. Semedo juga layak dibilang nggak layak, 1 poin pun nggak layak dengan 10 orang kalau main kayak begitu. But that's football. Cuman ya kita sebagai fans Arsenal deg-degan aja 25 menit. Ke Liverpool main tanpa Salah dicadangin, tapi Diaz jadi jadi gantiin posisinya Mane di sayap kiri, Firmino striker, Jota di kanan. Ya kira-kira begitu. Nah namanya Jota kembali lagi dia cetak gol. Golnya ya lumayan keren. Liverpool main solid, dibilang bagus nggak juga, karena di babak pertama nyaris nggak ada peluang, berapa kali keblok, peluang besar itu nggak ada. Nah pas 1-0 jatuh, mereka dapat peluang, terutama di babak kedua lebih banyak karena Leicester lebih menyerang. Cuman Leicester ini parah ya kalau gue bilang, dalam arti parah itu ya nggak, performanya beda banget lah dibanding musim lalu. Itu golnya di babak pertama dari menit ke 34. Nah babak kedua mereka lebih keluar, masuklah Salah. Kenapa nggak jalan? Itu juga Firmino nggak jelek mainnya, sama Curtis Jones itu kembali lagi hancur-hancuran mainnya. Siapa yang dimasukin? Salah gantiin Firmino, Jota geser ke kanan, ke tengah, Salah dari kanan, sama si Harvey Elliott gantiin Jones. Thiago ke area kiri, Elliott area kanan. 2 pergantian itu udah berubah, matchnya berubah, peluang jauh lebih banyak. Salah kena mistar shootingannya, dan sekali counter 1 lawan 1 lawan Schmeichel, di chip kagak masuk. Schmeichel ini kan bagus refleksnya. Sampai menit 87 bola dapat Jota dapat dari Matip di finishing. Ya Jota ini lagi bagus-bagusnya, karena bisa dibilang semua peluang yang didapatkan terjadi gol. Nggak semua, tapi efektivitasnya tinggi lah. Cuman sebelum pertandingan dimulai gue bilang ya Liverpool ini pasti menang, walaupun mainnya nggak super, nggak bagus seperti yang Liverpool kita kenal, tapi pasti menang. Kenapa? Ya Leicester lagi jeblok jelek-jeleknya. Berapa kali mereka mencoba ngepres, selalu keluar Liverpool. Jadi ngepresnya juga setengah-setengah, nggak ada guna juga. Itu cuma membuat Liverpool agak kesulitan di babak pertama karena pressure-nya dari situ. Nah ini match keduanya Luis Diaz. Kelihatan banget bahwa ini pemain punya bakat, tapi definitely harus adaptasi. Berapa kali dia bikin kesalahan, salah timing, harusnya dia passing ke belakang, harusnya dia masuk. But that's okay. Ini pemain butuh waktu, masih berapa bulan lah. Musim ini gue bilang
dia nggak akan selalu jadi starter karena Mane udah balik, tapi pelan-pelan dimasukin, dikasih jam terbang. At least dia dapat peluang juga shooting kalau nggak salah, di save sama Schmeichel. Ya is oke lah, dia sini nggak jelek mainnya, lumayan lah untuk pemain baru yang baru kenal di EPL. Diganti menit 90 untuk Minamino ya, cuma main berapa 3 menit doang. yang penting dia dapat jam terbang, terus jualan kaos. Itu aja di Coppa Italia. Juve menang di menit-menit terakhir. Atalanta kalah lawan Vio di kandang sendiri. Jadi semifinalnya Juve ketemu Vio, Vlahovic ketemu tim mantannya. Kita lihat. Gue nggak bisa nonton Coppa Italia karena nontonnya di illegal streaming. Gue nggak mau, malas. Gue paling malas nonton di illegal streaming, dan gue nggak bisa nonton di TVRI. Oke, itu aja dulu. Kita lihat besok gue mau bahas apa. Thanks for watching.